Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bermegah karena salib. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu, kasih karunia-Mu atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena perlindungan penyertaan-Mu semata-mata. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 12-26. Demikian firman Tuhan. Filipi 1 ayat 12-26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesedihan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia bermegah dengan apa yang dimiliki atau yang dicapainya. Manusia bermegah pada umumnya berdasarkan uangnya, kemudian hartanya, popularitas, kemudian keberhasilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Namun melandaskan dengan kemegahan diri dari perkara-perkara yang bersifat dunia tersebut adalah kesia-siaan, karena sifatnya itu adalah sementara atau semu dan tidak bisa menolong, tidak bisa menjamin, serta tidak bisa memberikan harapan yang pasti. Contoh, ketika pandemi COVID-19 tahun yang kemarin, semua orang tanpa terkecuali dilanda ketakutan dan kekhawatiran karena virus ini dapat membahayakan nyawa siapa saja tanpa memandang bulu. Ya, jadi kecenderungan manusia itu memegahkan diri, berbangga itu karena uangnya, hartanya, jabatannya, popularitasnya. Tetapi itu semuanya semu, ya, bersifat semu dan tidak bisa memberikan harapan yang pasti. Contoh ya, yang terjadi pada pandemi COVID-19 tahun yang lalu. Siapapun bisa terkena, entah itu kaya ataupun yang miskin, entah itu anak-anak ataupun orang tua, siapapun bisa terkena virus ini.
dan tanpa pandang bulu. Bisakah kita terluput dengan mengandalkan perkara-perkara duniawi tersebut? Tidak bisa. Yang banyak hartanya bisa kena virus ini. Yang tidak punya apa-apa pun bisa kena virus ini. Kemegahan dunia ini tidak berarti apa-apa. Kemegahan dunia ini sekali lagi tidak atau tak berarti apa-apa. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kita untuk tidak bermegah selain bermegah di dalam Tuhan. Mazmur 20 ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Segala yang didapat dari dunia ini seperti rumput di padang yang berbunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bila demikian, adakah yang bisa dibanggakan dari dunia ini? Rasul Paulus mengatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan, bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat yang ke-14. Sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Sebagai orang percaya, salib Kristus adalah kemegahan dan kebanggaan kita. Untuk menunjukkan kemegahan dan kebanggaan tentang salib Kristus, apakah kita harus mengenakan aksesoris salib agar dapat dilihat orang? Kemegahan atau kebanggaan salib tidak berkenaan dengan hal-hal yang lahiriah atau terlihat secara kasat mata. Salib adalah kebanggaan orang percaya karena salib adalah kekuatan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Dan bukti kemenangan atas dosa dan maut. Salib menjadi kebanggaan kita karena melalui karya Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan diselamatkan. Jadi kebanggaan kita sebagai orang percaya itu sekali lagi bukan hal-hal yang bersifat dunia, bukan kekayaan kita, bukan popularitas kita, bukan karena keberhasilan kita, tetapi sekali lagi kebanggaan kita, kemegahan kita hanyalah pada salib Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, sebagai bukti bahwa itu adalah karya nyata Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Itu adalah kemegahan bagi kita setiap orang percaya. Sebab kita kalau ada sampai hari ini, sampai detik ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi sekali lagi karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita mampu melewati masa demi masa yang tidak terenak tahun-tahun kemarin, bukan karena kuat dan hebat kita sekali lagi, tetapi karena salib Kristus yang memampukan kita. Sehingga sakit penyakit kita sudah Tuhan sembuhkan. Sehingga beban berat kita sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan. Itu karena salib Kristus, karena kasih-Nya yang besar atas hidup kita masing-masing. Jadi kalau kita sampai memegahkan diri, bermegahlah bukan karena kesombongan kita, tetapi karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita lewat salib-Nya, lewat pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan kembali, kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena uang kami, bukan karena harta kami, bukan karena jabatan kami, bukan karena sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi semua karena salib-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami sampai detik ini, kami boleh menikmati kehidupan ini Tuhan. Kalaupun kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama, biarlah kami boleh menyatakan salib Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Engkau saja yang dimegahkan Tuhan. Engkau saja yang dibanggakan Tuhan. Karena kami percaya di atas semuanya itu hanyalah salib Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Lewat salib Kristus kami mengenal pengorbanan-Mu Tuhan. Lewat salib Kristus kami diingatkan Tuhan bahwa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama kepada kehidupan kekal yang penuh damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan.
Berkati, urapi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan oleh salib Kristus. Engkau Tuhan yang memampukan setiap mereka melewati setiap pergumulan mereka Tuhan. Sakit, penyakit, keuangan, apapun itu yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Lewat salib Kristus Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Mu yang besar. Sehingga mereka menang atas pergumulan ini bukan oleh kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena kasih-Mu atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.